Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun muslim 'alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza stansahaka fansahu wa idza atasa fahamidallahu fasammithu wa idza marida fa'uduhu wa idza mata fatba. Anak-anak, siswa dan siswi SMP 7 Kota Bandar Lampung yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang perilaku jujur dan perilaku menepati janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, beliau menyatakan bahwa ada 3 ciri-ciri orang munafik. Apa saja itu? Yang pertama adalah orang yang berkata tapi perkataannya itu adalah dusta atau tidak jujur. Yang kedua adalah orang yang berjanji tapi dia mengingkari janjinya. Dan yang ketiga adalah orang yang diberikan amanah oleh orang banyak namun dia mengkhianati amanah yang sudah diberikan atau diembankan kepadanya. Nah, ini merupakan 3 hal yang mencirikan orang munafik. Yang pertama adalah apabila dia berkata dia berbohong, berdusta. Apabila dia berjanji dia mengingkarinya, dan apabila dia diberi amanah dia mengingkari amanah yang sudah diberikan atau sudah diemban. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah perilaku jujur. Jujur, ini untuk perilaku agar menghindari kita ini dari sifat-sifat atau ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah tadi sebagai orang munafik. Sebagai seorang muslim tentunya kita diwajibkan untuk berkata apa adanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan katakan perkataan yang benar. Nah, ini sudah perintah dari Al-Qur'an atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dikatakan di dalam hadis Rasulullah tadi bahwa kita ini dituntut untuk menjadi orang yang jujur. Perilaku jujur merupakan perilaku yang susah dilaksanakan bagi orang-orang yang terbiasa berbohong. Nah, jadi jangan sampai para siswa semuanya itu menjadi orang yang sudah terbiasa untuk berbohong. Karena orang yang sudah terbiasa berbohong, lama-kelamaan dia tidak akan bisa membedakan mana perkataan yang benar dan mana perkataan yang bohong. Semuanya dianggap benar semua. Nah, ini sudah akut atau sudah sulit untuk dirubah. Maka dari itu, para siswa semuanya, sedini mungkin mulai dari sekarang kita jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak jujur atau berbohong.
Karena perbuatan berbohong tersebut selain merugikan orang lain, itu juga merugikan bagi diri kita sendiri. Itu penjelasan lebih lengkap, atau nanti kalau ada yang ingin kalian tanyakan, mungkin bisa kalian tanyakan pada saat pertemuan kita tatap muka. Mudah-mudahan kita akan bisa bertatap muka kembali secepatnya. Atau bisa juga melalui WA untuk bertanya kalau seandainya ada yang mau ditanyakan. Kemudian yang kedua, seorang muslim itu dituntut untuk menepati janjinya. Tadi dikatakan yang pertama dia harus jujur. Kemudian yang kedua, dia wajib menepati janjinya. Menepati janji ini merupakan keharusan kalau kita sudah berjanji. Ya, karena kenapa? Janji itu merupakan sebuah hutang. Dan hutang itu wajib dibayar. Ketika kita berjanji, maka dia sudah menjadi hutang. Dan kalau seandainya hutang tersebut tidak dibayar, maka akan ada pertanggungjawabannya di yaumil akhir. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang yaumil akhir atau hari kiamat. Sudah ada gambarannya bagaimana kondisi ketika kita berada di padang mahsyar ya. Nah, begitulah ketika kita tidak menepati janji, maka janji tersebut akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janjinya. Sekarang ini sudah banyak orang-orang yang tidak menepati janji. Jadi jangan sampai para siswa dan siswi semuanya ikut-ikutan tidak menepati janji. Contohnya seperti apa? Ketika kalian diminta untuk menyelesaikan tugas di rumah dengan batasan waktu yang sudah ditentukan, dan itu sudah kalian iakan, maka wajib bagi kalian untuk mengumpulkan tugas tersebut. Kalau seandainya kalian tidak mengumpulkan tugas tersebut, itu merupakan ciri-ciri orang yang mengingkari janjinya. Itu contoh kecil. Banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Misalnya kalian berjanji untuk mengantarkan orang tua kalian ke pasar, tiba-tiba di pagi hari kalian lebih memilih untuk tidur ketimbang mengantarkan orang tua atau ibu kalian ke pasar. Nah, itu merupakan ciri-ciri orang yang mengingkari janji. Ciri kecil. Dan kalau hal ini dibiasakan, nantinya ketika kalian sudah menjadi orang yang dewasa atau kalian memiliki amanah untuk menempati jabatan-jabatan tertentu, karena kalian sudah terbiasa mengingkari janji, kalian akan dengan seenaknya saja mengingkari janji yang sudah kalian ucapkan. Nah, ini jangan sampai ya, jangan sampai para siswa dan siswi semuanya termasuk golongan orang yang tidak jujur. Karena tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah perkataan yang benar. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa orang yang jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kita ke surga. Nah, itu jangan sampai kita tidak termasuk orang-orang yang tidak jujur. Kemudian jangan juga kita ini termasuk, atau para siswa-siswi semuanya termasuk ke dalam kategori orang yang mengingkari janji. Karena Allah paling tidak suka, jangankan Allah,
diri kita, ibu kalian, guru-guru kalian, ataupun teman kalian tidak akan suka kalau seandainya kalian ataupun kita semua ini sering mengingkari janji atau mengingkari janji. Janjinya pukul 7 untuk berkumpul, datangnya pukul 9 misalnya. Itu sudah perbuatan mengingkari janji. Nah, ini coba mulai dari sekarang kita biasakan untuk berlaku jujur, perkataan yang jujur, ya, walaupun itu pahit, ya. Jujur itu memang tidak mudah, tapi itu wajib untuk kita lakukan. Tuh, kemudian juga jangan sampai kita mengingkari janji. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau seandainya nanti ada yang mau ditanyakan, silakan bisa berkomentar ataupun bisa juga kalian WA. Lebih dan kurang saya mohon maaf, para Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.